Selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi perjalanan menuju Desa Sikui atau di sini dikenal dengan kilometer 27. Nah, kita akan berkunjung ke tempat teman. Nah, katanya beliau juga punya usaha ya. Jadi kita lihatlah apa usaha beliau di sana. Dan semoga kita terus membangun kolaborasi bersama masyarakat dan di seluruh desa sehingga program UMKM dan produk UMKM Raja Borneo terus dikenal di seluruh desa. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, sekarang kita sudah sampai di Desa Sikui atau dikenal 27. Nah, dan sudah ada teman kita di samping kita ini sudah menyambut, bahkan luar biasa nih. Baru sampai langsung, inilah rezeki. Nah, rezeki yang tidak didapati di mana-mana dengan silaturahmi. Jadi hari ini tujuan kita adalah silaturahmi ke Desa Sikui, agar kita juga ke depan punya perwakilan di Desa Sikui sehingga produk-produk kita bisa masuk di Desa Sikui dan bisa berkembang. Nah, di samping itu juga mungkin di Desa Sikui ini ada produk-produk yang bagus, Bu, yang nanti bisa kita angkat melalui rumah UMKM Raja Borneo ini. Nah, karena kurang lebih anggap 1 bulan lah kita bergerak membangun perwakilan. Ada 5-7 perwakilan yang sudah kita dirikan. Nah, sehingga nanti semua informasi produk, misalnya nanti ada produk dari Desa Sikui, itu bisa juga nanti kami sampaikan ke perwakilan-perwakilan kita lain. Atau juga karena kita sekarang juga sudah punya channel YouTube, nah sehingga informasi produk kita lebih cepat sebar luas sehingga orang juga tahu. Nah, bahkan malam tadi saya ditelepon dengan Dewan UMKM Nasional. Bahkan Dewan UMKM Nasional ini sudah menawarkan kita untuk khusus produk Raja Borneo itu ditawarkan Expo Internasional. Nah, tapi itu nanti ke depan, nanti berjalannya waktu kita akan melengkapi kriteria produk yang akan masuk ke sana sehingga kita juga bisa masuk Expo Internasional, sehingga ke depan produk Raja Borneo itu bukan saja nanti di Kalimantan atau bukan saja di nasional, tapi bahkan nanti internasional karena ada yang sudah siap mensupport produk kita. Nah, kalau Ibu sendiri apa usaha dulu, Bu? Boleh kenalkan nama, kerjanya apa, usahanya apa, lalu apa ini impian ke depan, mau bangun usaha atau mungkin nanti ke depan bisa jadi perwakilan rumah UMKM Raja Borneo, lalu apa usaha yang mau dibangun di sini. Karena di Raja Borneo ini saya mengajak kawan-kawan itu untuk berwirausaha atau membangun usaha. Karena jujur saya di Kalimantan, karena saya sudah anggap asli orang Kalimantan karena lahirnya saja di NTT, besarnya sudah di Kalimantan. Nah, jadi saya lihat kurangnya animo masyarakat Kalimantan ini untuk berwirausaha. Nah, di situ sehingga banyak masyarakat atau teman-teman kita ini hanya membeli produk luar, hanya produknya orang. Nah, tapi saya pengen ke depan ini bagaimana masyarakat kita ini pertama bisa memakai produk kita sendiri dan bahkan nanti produk kita ini bisa kita bawa keluar atau kita angkat itu tadi, Bu. Ya, boleh kenalan silakan. Terima kasih, Bos, atas kunjungannya. Perkenalkan, nama saya Murdiana. Pekerjaan saya sebagai guru honorer di SDN 1 Sikui. Di sini masalah produk, masalah yang mau kita bangun di sini sebenarnya banyak, tetapi anggota yang mengangkat belum ada support gitu lah, supportnya ya. Supportnya belum ada.
terutama kendala itu. Yang kedua, misalnya ada contohnya saja seperti tas kan dari rotan. Iya, tas dari rotan. Dari rotan. Banyak sebenarnya di sini yang bisa Pak membuat itu. Cuma pemasukan pengembangannya itu kurang. Nah, itu. Jadi salah satu itu misalnya kita selain dari jamu atau obat-obatan atau yang lain bisa juga kita mengangkat dari kerajinan tangan, yaitu tas yang dari rotan misalnya kan. Nah, kedepannya harapan saya itulah yang ingin saya angkat itu. Kalau saya ungkapkan satu persatu mungkin tidak terungkap oleh di sini. Banyak yang perkembangannya, cuma tidak terekspor saja. Itu. Pak. Semoga nanti di rumah UMKM Raja Borneo semua bisa pelan-pelan kita ekspor karena kita juga sudah punya channel YouTube sendiri. Nah, dan nanti ibu ini selain sebagai abdi negara lah peribahasanya kan, sebagai abdi negara bisa juga nanti mengembangkan diri, yaitu bisa berusaha, berbisnis lah, berwirausaha. Nah, di situ karena memang di Raja Borneo Group ini memang saya tantang kawan-kawan itu untuk berwirausaha, punya produk atau nanti kemauan untuk menciptakan produk, itu memang kita tantang di sini Pak. Nah, dan jangan takut kalau di Raja Borneo ini, karena kita juga sudah berdiri beberapa perwakilan dan mungkin kita juga konsumen kita juga sudah mulai banyak. Jangan takut, hasil karya ibu itu jangan takut, walaupun artinya produk itu jangan tunggu sempurna dulu atau jangan nunggu waktu jangan biarkan waktu itu bergerak terus. Nah, jadi langsung bisa dimulai sehingga nanti ada produk yang bisa diciptakan. Nah, sehingga nanti dengan adanya produk itu kami bisa angkat atau kita sama-sama bisa memasarkan seperti itu. Nah, karena yang dilakukan di Raja Borneo ini sebenarnya ada 3 Bu. Pertama, kita membeli produk kawan-kawan yang sudah ada, kita memakai, dan kita juga menciptakan produk kita sendiri. Nah, jadi contoh kalau ibu nanti perlu jahe, nggak usah lagi beli jahe di tempat yang lain kita sudah punya jahe. Kalau nanti ibu atau teman ibu mau sabun, jangan bingung lagi, sudah ada sabun di tempat kita. Sama juga nanti teman-teman yang lain di luaran, kalau mereka misalnya mau tas seperti ini, jangan bingung lagi cari di tempat lain, karena mungkin dari Sikui ini nanti akan muncul tas-tas seperti ini. Nah, sehingga kita saling memenuhi. Jadi kebutuhan teman yang lain kita saling memenuhi, dan kita belajar untuk membangun transaksi. Karena berbicara membangkitkan ekonomi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita sudah mulai belajar bertransaksi antara teman, maka sebenarnya disitulah letak membangun ekonominya Pak. Saya dulu bingung apa yang harus saya lakukan. Ternyata hanya simpel itu aja. Cukup bagaimana membuat kawan kita memakai produknya kawan, lalu kawan lagi memakai produknya kawan. Seperti itu kan? Produk dari Muara TW bisa dipakai dengan teman-teman di Sikui. Contohnya gitu. Lalu produk dari Sikui itu bisa dipakai oleh teman-teman kita dari TW atau dari yang lain-lain. Nah, sehingga ternyata simpel setelah saya jalankan. Dulu kan saya bingung nih apa. Tapi setelah saya jalan, jawabannya itu sudah saya dapati di situ Pak. Ternyata kita mau bangun ekonomi, kita harus membangun itu tadi, transaksi. Nah, membangun transaksi itu nggak usah bingung-bingung. Cukup bagaimana kawan yang mau jahe, kita sodorkan jahe. Kawan yang mau sabun, pakai sabun kita. Nah, seperti itu. Sehingga dengan berjalannya waktu, akhirnya apa yang saya pertanyakan 2 tahun yang lalu itu semua sudah terjawab. Nah, sehingga saya sudah konsentrasi Pak untuk mengembangkan sistem ini, sehingga target kita utama dan dalam waktu dekat ini kita targetkan bagaimana semua sudah bisa berdiri perwakilan kita di seluruh desa, sehingga semua transaksi bisa dimulai. Nah, di situ, karena kalau tanpa ada perwakilan untuk pergerakan di sana itu pun susah. Nah, karena saya bilang tadi, tugas perwakilan itu adalah mendata produk-produk setempat dan mengumpulkan produk-produk kita sudah ada. Contoh begini, ternyata ibu ini jadi perwakilan kita di Sikui. Apa saja yang dibutuhkan masyarakat Sikui ini nanti lewat perwakilan kita. Nah, di situ. Nah,
Di samping rumah UMKM, untuk memperkuat pergerakan produk kita, Pak, kita juga sudah bangun namanya galeri produk UMKM. Nah, galeri itulah untuk mengumpulkan semua produk-produk kita. Nah, dan itu memang targetnya pun sebenarnya seluruh kecamatan. Tapi nanti kalau memang perkembangan bagus di beberapa desa nanti, itu bahkan juga bisa didirikan di desa-desa. Intinya kalau permintaannya sudah besar, berarti kita akan dirikan itu tadi galeri tadi, Pak. Karena galeri sendiri untuk mengumpulkan semua produk-produk kita di sana. Jadi produk apa saja nanti masuk ke dalam situ. Nah, sehingga galeri adalah sebagai tempat produk, sehingga siapa saja yang menginginkan produk kita, mereka cukup ke galeri, semua mereka sudah bisa dapati di situ. Nah, jadi saya rasa tapi Ibu ini ya Bu ya, selain mengajar suka juga berbisnis Bu ya? Oh iya ya. Ya. Boleh saya tahu bisnis apa aja yang sudah mulai dikerjakan sekarang? Apa aja boleh diceritakan Bu, biar enak. Kalau saya belum banyak sih. Okay. Cuma kan biasanya kebutuhan wanita lah. Contohnya seperti hand body, yang lain-lain, atau krim, atau gincu. Nah, saya mulai order. Tidak cuma di Sikui, di Hajak. Saya juga mulai ke Benangin. Ke Benangin. Kebetulan di sana ada adik saya kan. Nah, dia bantu-bantu saya untuk promosi. Iya. Nah, selain itu jadi selain itu saya sih mau mengembangkan bisnis yang lain kan, misalnya produk Raja Borneo. Bisa juga saya kembangkan di sana. Mungkin yang lain-lain juga bisa boleh. Contohnya seperti baju atau tas atau sepatu atau yang lain-lain lah. Bisa melalui saya mereka memesan. Cuma kendalanya yaitu tadi transport ke sananya yang susah. Itu yang jadi kendala. Kalau masalah pembina, Benangin kan besar. Benangin 1, Benangin 2 sampai Benangin 5 kayaknya ya. Saya dengar sampai Benangin 5. Itu kan besar. Tetapi kendala dari transportasi tadi yang membuat mereka susah memesan barang misalnya kan. Benar. Itu. Nah, daripada itu makanya saya mau mencobalah ke sana. Bagaimana caranya nanti kan? Bisa kita bereskan masalahnya itu nanti. Ya memang itu tadi, kalau memang untuk biar produk kita cepat sampai ke daerah-daerah, maka daerah itu wajib punya perwakilan. Nah, karena jadi apabila nanti masyarakat itu menginginkan produk itu, produk kita sudah ada di perwakilan kita. Jadi tidak hanya masyarakat pengen produk dulu baru nanti bingung mencari atau ngirim, apalagi transportasi kita ke sana kan agak ribet itu. Jadi kita harus duluan mengirim paling enggak itu ke sana. Jadi apabila nanti masyarakat di sana ini membutuhkan, itu produk kita sudah ready di sana. Jadi masyarakat sudah siap. Nah, itu memang kalau memang wilayahnya besar, apalagi Benangin kan kecamatan ya. Nah, kecamatan berarti kecamatan itu kan nanti bisa kita dirikan galeri malah di sana Bu. Nah, sehingga nanti semua orang itu bisa berbelanja di situ. Ya, memang sebenarnya ada program-program kita ke depan Bu, tapi nanti itu sambil berjalan karena hari ini saya baru hanya silaturahmi untuk memastikan apakah nanti Ibu siap jadi perwakilan kami. Nah, dan nanti kalau sudah jadi perwakilan, Ibu bebas bergerak ke seluruh Indonesia, bukan di wilayah kita aja. Ternyata Ibu misalnya punya kawan di Jawa atau di Sumatera, itu bisa ngajak ke sini. Karena kita memang bergeraknya di Kalimantan, tapi link kita nasional di situ. Jadi kalau ada teman di Jawa, itu boleh kita promokan produk kita. Bahkan nanti ke depan kalau memang kita sudah besar, kita juga bisa ngambil produk dari Jawa. Intinya memang hanya lingkup Indonesia di situ. Jadi kita tidak ke depan itu kita tidak mengambil produk dari luar, maksudnya dari luar negeri, tapi kita lokal dalam negeri saja. Jadi bisa nanti ada produk dari Jawa seperti baju Sebenarnya kita udah punya tim juga Bu, tapi yang belum kita koordinirkan, belum kita kan kita juga belum tahu masyarakat ini perlunya baju yang seperti apa. Padahal kita sudah punya 2 butik atau 2 penjahit di Jawa itu yang memang sudah siap
mensupport kita. Nah makanya nanti ada namanya Raja Borneo Fashion yang untuk pakaian-pakaian itu semua sudah ada, kita sudah ada linknya ke sana. Hanya memang kami juga nanti bisa pelan-pelan kita mendata baju mode apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga pas produksi itu pas gitu loh untuk awal-awal. Tapi kalau nanti udah besar, udah nggak jadi masalah, apa saja pakaian itu kita produksi. Tapi karena di awal-awal dana kita pun masih minim, karena kan harus kita plot sebagian ke sana. Karena memang dana terbesar kita sekarang kan untuk menciptakan produk-produk seperti ini. Tapi memang kalau permintaan dari masyarakat itu besar untuk pakaian, itu tinggal kita aktifkan link kita di sana. Jadi untuk pakaian, bahkan sepatu dan yang lain, sandal itu kita sudah ada link sampai ke Jawa. Nah, jadi kalau tidak ada, artinya produk yang tidak ada di Kalimantan itu kita bisa ambil di Jawa. Nah, sama juga gitu. Saya juga sudah pelan-pelan membangun. Karena Rumah UMKM Raja Borneo ini sudah berdiri beberapa perwakilan kita di Jawa juga, Bu. Seperti di Bogor, di Depok, di Cianjur, itu sudah berdiri dan mereka juga sudah mulai melakukan transaksi di sana. Nah, bahkan beberapa produk kita ini sudah kita kirim untuk perwakilan kita di sana dan sekarang mereka sudah juga transaksi. Nah, makanya produk kita ini bukan saja menyebar di Kalimantan tapi sudah di Jawa karena kita sudah ada perwakilan kita di sana. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi saya rasa mungkin ini atau ada tambahan lagi Bu? Penjelasan? Enggak ada mungkin. Oh ya, jadi oke ya Bu ya. Ini yang pasti ini awal atau bahasa kita ini kami masih silaturahmi. Nah, dan nanti apabila nanti Piani juga siap jadi perwakilan, maka kami akan masukkan ke list perwakilan dan nanti akan dapat ada spanduk nanti Bu. Kita spanduk aja dan kita tidak ada seperti yang lain ada SK dan itu nanti belakangan kita pikirin. Kalau sudah jalan aja dulu. Nah, jadi itu dulu mungkin Bu ya ngobrol kita hari ini, tapi nanti ke depan juga kita bisa ngatur strategi seperti apa supaya bisa masuk ke Desa Benangin tadi seperti apa nanti kita bisa bahas. Nah, jadi demikian dulu bincang saya dengan beliau. Nah, sehingga ke depan kami bisa merencanakan Rumah UMKM Raja Borneo ini dan produk-produk Raja Borneo ini bisa sampai ke desa-desa. Ya, setelah kami berbincang dengan calon perwakilan kita tentang produk jahe merah hasil karya Rumah UMKM dan hasil petani Desa Hajak. Nah, dan ibu ini langsung mencoba satu Bu ya. Nah ya, rencana beliau ini mau mencoba satu dulu. Nah, sehingga apabila nanti beliau ini mencoba rasanya nyaman dan nikmat, nah beliau pun akan menawarkan ke agen-agen ya Bu. Ke agen-agen. Dan juga mungkin beliau juga langsung jual. Boleh cerita sedikit berapa ini Bu? Berapa jumlah agen atau potensi untuk Ibu memasarkan ke agen-agen atau ke Boleh cerita sedikit apakah jumlah agen Ibu itu banyak atau seperti apa, bisa diceritakan sedikit? Kalau masalah agen saya belum ada sih. Cuma tidak kemungkinan tapi harus harus berjuang. Ya. Yang pertama satu ada calon agen yang saya mau rekrut, yaitu adik saya sendiri tetapi dia tinggal di Benangin. Kalau di sini mungkin saya belum tahu belum promosi. Nah, minimal untuk konsumsi sendiri dulu Bu ya. Konsumsi sendiri dulu. Jika ada sudah buktinya baru saya promosi ke teman yang lain. Nah ya, jadi saya juga jelaskan sedikit, kita selain daripada Rumah UMKM tadi Bu, itu untuk memproduksi produk atau mendata produk-produk lokal. Nah, selain kita ini kan dua kerjaan kita di sini di Raja Borneo Group ini, memproduksi dan menjual. Memproduksi produk itu jalurnya di Rumah UMKM Raja Borneo. Menjual produk kita juga sudah punya sistem. Nah, sistemnya juga kami namakan Raja Borneo Marketing System. Jadi seluruh produk yang diciptakan oleh Rumah UMKM Raja Borneo ini selalu ada 3 harganya. Jadi ada harga agen, ada harga reseller, ada harga agen dengan ada harga jual.
Nah di situ jadi beda. Jadi contoh kalau harga reseller ini harganya 20.000 satu bungkus. Nah, tapi kalau harga agen nanti ibu ini rekrut lagi agen, ini harga agen 25.000 minimal. Tapi nanti mau dinaikkan pun tidak jadi masalah, tergantung bagaimana pengantarannya. Kalau pengantaran atau pengirimannya jauh juga boleh bisa naik. Dan yang ketiga adalah harga jual. Nah, harga jual ini untuk nasional kita 35.000. Nah, tapi ada yang bertanya dengan kami kemarin, gimana Pak kalau saya jual 50.000? Nggak jadi masalah. Nah, karena produk kita ini terjamin dengan kualitasnya yang tinggi. Nah, jadi ada sudah yang menjual harga 50.000 satu bungkus ini. Jadi ibu jangan terkejut kalau ada ketemu yang jual harga 50.000 karena memang ada yang sudah jual. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perwakilan kita, semua harga reseller maka sama, harga resellernya sama. Nah, jadi itu saja penjelasan saya Bu ya untuk sistem pemasarannya, sehingga ibu juga bisa mengatur strategi untuk mengembangkan produk ini. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.